Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah dimanapun berada, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai saat ini kita oleh Allah masih diberi rahmat taufik hidayah inayahnya, sehingga kita masih dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Semoga keadaan ini bisa senantiasa kita bawa sampai nanti pada akhir hayat kita, sehingga akhir hayat kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah." Al-hadis muttafaqun alaih. Yang artinya kurang lebih, kalian harus jujur. Kalian harus senantiasa jujur. Maka sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan menunjukkan pada surga. Al-hadis. Berdasarkan hadis ini, kita memahami bahwa kejujuran adalah suatu untuk mendapatkan kebaikan. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang sebuah kejujuran, yang mana kisah ini menceritakan tentang masa kecil Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu pada saat beliau minta izin kepada ibunya untuk menuntut ilmu ke Baghdad. Pada saat itu beliau minta izin, kemudian oleh ibunya diizini dan diberi bekal sebanyak 80 dinar. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengambil 50% saja, yaitu 40 dinar. Sedangkan 40 dinar yang lain diberikan kepada kakaknya. Harta itu merupakan warisan dari ayahnya yang sudah wafat. Maka sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berangkat, ibunya memberi izin dan menyumpah beliau agar senantiasa jujur dalam keadaan apapun. Maka setelah beliau diberi izin, berangkatlah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kecil bersama para kafilah. Di tengah perjalanan, di sebuah kampung, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersama kafilah ini dicegat oleh 60 penunggang kuda. Mereka hendak dirampok. Para kafilah digiring, sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibiarkan begitu saja. Mereka enggan karena melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih kecil. Nah, salah satu dari mereka ini menanyai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Wahai fakir, kamu bawa harta?" Gitu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab dengan jujur, karena beliau sudah berjanji pada ibunya untuk berkata jujur. Dia mengatakan, "Ya, bawa 40 dinar." Kemudian si perampok tadi bertanya, "Di mana?" Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab dengan jujur, "Di jahitan di kantong di bawah ketiakku." Lalu si yang bertanya tadi meninggalkan begitu saja, tidak menggubrisnya. Kemudian ada seorang lagi menanyai beliau, sama. Dia bertanya, "Hei fakir, kamu membawa harta?" Maka dijawab dengan jujur oleh Syekh Abdul Qadir Jilani.
Sama jawabannya. Maka setelah dijawab, yang bertanya tadi itu juga meninggalkan begitu saja, tidak menganggap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, pada saat di hadapan pemimpin perampok, kedua orang yang menanyai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini melaporkan tentang apa yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka pemimpin perampok ini pun menyuruh mereka agar membawa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke hadapan pemimpin itu. Pada saat di hadapan pemimpin perampok, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditanya, "Kamu bawa apa?" Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata jujur, "Saya bawa 40 dinar." Maka sang pemimpin perampok bertanya lagi, "Di mana?" Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab, "Dijahit di saku di bawah ketiak." Kemudian digeledahlah uang atau dinar yang dibawa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di bawah ketiaknya. Maka ditemukanlah 40 dinar itu. Kemudian sang pemimpin perampok ini terheran-heran dan bertanya, "Apa yang membuatmu mengaku?" Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, "Aku telah disumpah ibuku untuk selalu jujur, dan aku tidak ingin melanggar sumpahku kepada ibuku." Maka sang pemimpin perampok ini menangis dan mengatakan, "Kamu tidak ingin melanggar sumpahmu pada ibumu, sedangkan aku berkali-kali melakukan perbuatan dosa, dosa ini, dosa itu, dan berkali-kali telah melanggar sumpahku kepada Allah." Maka pemimpin itu tobat, dan pertobatan itu diikuti oleh para anak buahnya sebanyak 60 orang itu. Mereka mengatakan bahwa engkau adalah pemimpin kami tatkala kami menjadi begal, maka engkau pula lah yang menjadi pemimpin kami tatkala bertaubat. Nah, pemirsa, demikianlah kurang lebih kisah pertobatan 61 orang yang berawal dari kejujuran seorang anak kecil yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka nyatalah bahwa kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan anugerah besar, yaitu masuk surganya Allah, dan tentunya mendapatkan ridho Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.